Ya, Mas. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Aditya Alif Putra Riantis dari STI Putra Bangsa. Jadi kan saya diperintahkan oleh Bapak dosen saya untuk mencari suatu organisasi ataupun UMKM yang berbasis profit maupun tidak profit untuk diobservasi mengenai suatu kegiatan apa yang mereka lakukan. Misalkan UMKM itu apa yang mereka jual ya. Nah, jadi saya izin bertanya nih Mas, mengenai yang pertama itu toko ini kapan berdirinya Mas? Kalau untuk sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Oke. Saya Agung Nugroho. Saya pemilik store Heroic Shoes dan Heroic Gallery di Kebumen. Oke. Untuk Heroic Shoes itu berdiri dari, kalau untuk di Kebumen itu berdiri di tahun 2017 bulan November. Bulan Oke. November ya. Jadi untuk kalau sampai sekarang ini berarti sudah berjalan hampir 3 tahun. Oke. Tapi sebelum di Kebumen saya udah merintis untuk bidang untuk jual sneakers itu dari 2012 itu di Cikarang dan di Kerawang. Begitu ya Mas. Terus yang kedua pertanyaan saya adalah produk yang dijual itu apa saja Mas? Produk yang dijual itu kalau di Heroic Shoes itu ada sepatu casual, sepatu running olahraga, sneaker, dan berbagai macam sepatu lainnya itu. Terutama untuk marketnya untuk anak muda sih, anak muda, terus ya untuk orang dewasa, orang tua, kebanyakan yang untuk olahraga dan segala macamnya itu ada. Terus misalkan modal awalnya dulu untuk mendirikan yang di Kebumen berapa nggih Mas? Kalau modal awal mendirikan Heroic Shoes di Kebumen itu sebenarnya modal awalnya nanti ditariknya dari ketika saya Membuka yang di Cikarang. Itu ini menarik. Modal awalnya saya membuka toko Heroic Shoes itu dengan modal 200.000. Awalnya dulu. Awalnya 200.000 Mas. Nah, lalu bagaimana itu Mas caranya yang bisa Kok dari bisa 200.000 ya, jadi dari 200.000 itu toko? menjadi seperti ya sekarang inilah yang kita lihat ini. Sebelumnya kalau dulu itu saya sebenarnya bekerja di suatu perusahaan, di pabrik lah ya, merantau di suatu perusahaan. Dari situ saya berpikir, aduh harus ada uang tambahan, di penghasilan tambahan. Di situ saya memanfaatkan waktu itu Facebook di Cikarang dan Instagram. Nah, soalnya saya percaya banyak teman banyak rezeki Mas. Ya, Jadi oke. memperbanyak teman, dan kebetulan teman saya di perantauan banyak. Saya modal awal nekat itu dengan uang sebesar 200.000. Jadi saya sistemnya dropship atau jadi reseller. Nah, jadi di perusahaan itu saya menawarkan suatu produk ke teman-teman. Jika ada yang berminat, baru saya belanjakan di vendor dengan uang 200.000 tadi. Nah, itu saya belanjakan, saya berikan, nanti keuntungannya itu tidak saya pakai selama 1 tahun. Nah, terus begitu terus. Jadi lama kelamaan itu keuntungan jadi bertambah, modal pun jadi bertambah. Karena keuntungan saya masukkan jadi modal. Jadi selama setahun, kalau nanti sudah terkumpul uang itu jadi banyak barang kayak gitu. Supaya nanti bisa dijual lagi ya Mas. Nah iya. Nah. Jadi pertama 200.000 dapat customer 1, terus dapat keuntungan berapa persen, nggak saya ambil sama 1 tahun itu saya kumpulkan terus. Jadi lama-lama Keuntungannya berarti 100% itu juga mutlak untuk dijadikan modal. iya. Selama 1 tahun saya keuntungan itu saya alihkan jadi modal juga ya. Iya. Oh seperti itu ya Mas. Berarti cara sebenarnya kalau kita mau usaha berapapun modalnya berarti bisa nggak Mas? Bisa, Asalkan ada kita kemauan. ya ada kemauan dan niat itu nggih. Lalu visi misinya Mas mengenai toko panjenengan ini? Visi misinya itu saya karena pengen memajukan UMKM dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya buat teman. Soalnya teman-teman saya banyak yang menganggur, terus yang di perantauan mungkin karena sistem kontrak, terus habis kontrak bingung atau apa. Itu saya emang sengaja membuka suatu usaha supaya saya bisa membuka lapangan kerja untuk teman-teman saya. Lalu Mas kan apa ya tadi kan awalnya kan berarti kayak kita benar-benar Mas itu dari nol ya Mas, dari emang kayak bibit baru ditanam terus sekarang sampai sudah tumbuh. Nah,
mengenai apa ya, persaingannya itu gimana Mas? Kalau Menghadapi para pesaing gitu. kalau persaingan itu yang penting kita fokus dengan produk yang kita jual sih, gitu. Jangan keluar dari jalur. Kita jual barang apa nih, terus kualitasnya bagaimana. Nah, kita pertahankan kualitas. Entahkah di luar sana ada yang jual barang lebih murah atau lebih apa, kita nggak usah ikut permainan mereka, komentar-komentar itu yang mungkin akan bisa menjatuhkan usaha kita gitu. Kita fokus dengan produk kita, dengan kualitas. Lama-kelamaan semua akan mengenal. Yang penting jangan buat pelanggan kecewa gitu. Lalu Mas, mengenai strukturnya, struktur dalam toko ini dalam artian siapa manajernya atau bagaimana, itu karyawannya juga ada Kalau nggak? oh ya, kalau manajer, ibaratnya kalau manajer toko gitu ya. Iya. Manajer toko saya pegang sendiri. Lalu yang Nah, karyawannya? tapi di setiap toko itu nanti ada kepala toko. Oh. Nah, di bawah kepala toko nanti ada shopkeepernya. Oh, seperti Gitu, itu ya Mas. Mas. Lalu terus promosi Mas, dalam bidang promosi apa saja alat yang digunakan, dalam artian seperti Facebook, media sosial lah, media sosial apa saja yang digunakan? Yang saya gunakan dari dulu sampai sekarang itu Facebook, terus Instagram, terus Shopee. Cuma itu sih. Rencananya Mas untuk kedepannya, apakah akan mungkin yang jangka pendeknya mungkin akan menambah mungkin stok yang lain, yaitu sneakersnya yang lain, terus atau yang jangka panjangnya mungkin akan membuat cabang lagi di mana, kayak di Jogja atau mana gitu, Mas? Kalau jangka panjang saya kedepannya saya ada target itu membuat suatu gudang kantor. Saya akan pengen mengembangkan Shopee-nya, malah Shopee Heroic Shoes sendiri. Jadi biar bisa banyak menampung tenaga kerja atau teman-teman yang bisa ikut usaha dengan saya bareng-bareng itu lebih banyak. Karena kalau cuma saya buka toko, mungkin yang jaga itu cuma 1-2 orang. Tapi ketika saya tembus di Shopee dengan penjualan yang banyak, itu bisa teman-teman saya bisa saya tarik. Ayo, siapa ini ikut jadi reseller. Nah, mungkin kita seperti berbagi Mas dulu keuntungan. awal Nah, gitu. iya. Saya terapkan lagi seperti itu. Hmm. Jadi mereka nggak perlu keluarkan modal, ya kan, untuk belanja barang atau segala macam dengan modal besar. Nggak perlu. Mereka cukup punya satu akun Shopee untuk berjualan. Mereka berjualan, nanti barangnya bisa diambil di gudang saya gitu. Bagus ya Mas. Ini Mas, apa namanya, mengenai pendapatan per bulan, apakah saat sebelum pandemi dan saat pandemi sekarang ini sudah mulai terasa Mas bedanya Mas? Apakah tetap sama saja? Oh, terasa banget. Kalau untuk sebelum pandemi, Heroic Shoes itu dalam 1 bulan mungkin kita bisa keluarkan sekitar 200 sampai 250 pasang per bulan sepatu. Nah, ketika kondisi pandemi kayak gini, itu turun drastis, mungkin di angka 100 pasang per bulan gitu. Terus yang terakhir Mas, mengenai harapan untuk masyarakat Kebumen mengenai untuk membuka UMKM, bagaimana gitu? Kalau menurutku yang penting niat sih ya. Niat, terus jangan pernah takut terhalang modal dan segala macam. Yang penting yakin dengan apa yang ingin dituju, terus usahanya apa itu yakinkan dulu. Memperbanyak teman di suatu usaha itu pertemanan itu atau komunitas itu sangat diperlukan. Karena saya percaya banyak teman banyak rezeki, Mas. Nah, gitu. Terima kasih nih Mas mengenai hari ini. Terima kasih untuk mau diwawancari oleh saya. Oh iya, seperti itu Mas. Ya. Makasih Mas. So cliche, I see the sparks you throw.